신기해. 언제 봤다고 오래 본 사람처럼. 진짜 동갑이었구나. 그때 말 놓을걸. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita dari Korea dengan judul The Beauty Inside. Film ini rilis pada tahun 2015. Film ini merupakan sebuah film remake dari film Amerika yang memiliki judul yang sama. Menceritakan seorang pria yang mengalami keanehan dalam hidupnya, yaitu saat dia terbangun, ia akan memiliki fisik yang berbeda setiap harinya. Ia pun harus bertemu dengan seorang wanita yang ia suka. Bagaimana kisahnya? Apakah mereka berhasil untuk bersama? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, subscribe dulu dong. Udah? Oke, langsung aja kita ke videonya. Di awal film terlihat seorang pria pada pagi hari ketika umurnya 18 tahun dan mau siap-siap sekolah. Tiba-tiba dia melihat wajahnya di cermin dengan perawakan yang jauh lebih tua dari umurnya. Kita bisa melihat ekspresi yang begitu kaget dari dirinya. Bingung, takut, dan malah dia dibawa ke rumah. Wojin harus menerima kenyataan kalau setiap hari ia bangun tidur dan wajahnya akan terus berganti-ganti. Maka dari itu ia memutuskan berhenti sekolah. 연애를 시작하는 사이. Dan untuk pertama kalinya, Wojin bertemu dengan Sang Baek. Sang Baek adalah sahabat dari Wojin yang telah lama tidak bertemu. Terlihat Wojin sedang mabuk. Sang Baek berpikir yang membukakan pintu adalah ibunya Wojin. Ternyata itu adalah Wojin sendiri. Sang Baek yang belum sadar bahwa itu adalah Wojin, tiba-tiba bertemu dengan ibunya Wojin. Sang Baek pun langsung bingung. Akhirnya dengan kaget Sang Baek menyadari bahwa wanita itu adalah Wojin. Ia pun memastikan bahwa itu Wojin dengan memberikan pertanyaan yang hanya dia sama Wojin saja yang tahu. Akhirnya Sang Baek tertawa dengan perubahan wajah Wojin. 그리고 Lalu cerita pun berlanjut. Wojin yang selalu berubah wajahnya mulai terbiasa dengan keadaan itu. Jadi saat Wojin berubah menjadi pria ganteng, ia pergi bersama wanita. Namun saat ia menjadi biasa saja, ya udah ia melakukan hal-hal biasa setiap hari. Pernah suatu hari dia kencan, pas kebangun ia berubah menjadi pria biasa. Untung si wanita belum bangun. Wojin pun langsung kabur dan meninggalkannya. Lalu, karena ketertarikan Wojin dan Sang Baek di bidang furniture, akhirnya mereka mendirikan sebuah perusahaan. Mereka menamai perusahaan itu bernama ALX. 느낌이 좋다. Suatu hari Wojin datang ke perusahaan furniture pesaingnya. Namanya adalah Mama Studio. Dia ke sana untuk mencari handle meja yang pas untuk meja yang sedang mereka kerjakan. Kebetulan ada salah satu staf yang menarik perhatian Wojin. Wanita itu cantik, rambutnya panjang, pintar terus jago ngomong dalam menjelaskan produknya. Ternyata Wojin bukan hanya tertarik karena kepintaran wanita itu, tetapi dia juga suka. Sampai Wojin bela-belain datang setiap hari agar dia bisa berjumpa dengan wanita itu. Dan wanita itu tidak sadar kalau Wojin datang tiap hari karena tampilannya yang berbeda-beda. 적극 추천해드리고 싶어요. 그녀는 내가 어떤 모습이든 한결같았다. Akhirnya Wojin ingin PDKT dengan wanita itu. Tetapi dia menunggu momen yang pas dari kesiapan dirinya dan juga parasnya. Akhirnya Wojin sudah merasa pas dengan fisik yang dia mau. Lalu Wojin pun pergi ke tempat wanita itu. Mereka pun akhirnya berkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Akhirnya ia tahu bahwa wanita itu bernama Yiso. Wojin pun mengajak Yiso jalan saat kelar membeli sebuah furniture. 왜 꼭 뭔 일이에요? Akhirnya mereka pun jalan. Kelar makan malam, ia mengantar Yiso ke rumah. Sejak saat itu, Wojin tidak mau tidur. Karena ia takut jikalau tidur, fisiknya akan berubah lagi. Mereka melewati hari bersama dengan bahagia. Di hari ketiga, saat mereka kelar jalan-jalan,
Woo-jin yang mengantarkan Iso pulang nekat mengecup Iso. Lalu pulanglah Woo-jin dengan kereta. Ternyata ia ketiduran di sana. Saat dia bangun, ia kaget sendiri melihat wajahnya di kaca. Gara-gara itu rencana mereka untuk bertemu besok pagi pun gagal. Walaupun besok harinya Woo-jin mendatangi tempat Iso menunggu kedatangan Woo-jin. Tapi karena Iso tidak mengetahui apa-apa tentang Woo-jin, akhirnya mereka tidak bertemu. Saking kangennya Woo-jin, akhirnya dia pun menyamar jadi pemegang saham di Mama Studio supaya dia bisa bertemu dan dekat dengan Yiso. Di sana Woo-jin menjadi cewek muda dan cantik. Pas jam pulang kerja, Woo-jin menghampiri Yiso. Dia menanyakan apakah Yiso malam ini ada acara. Yiso agak kaget mendengar perkataan wanita itu. Apalagi wanita itu berkata tentang Woo-jin. Akhirnya Yiso dibawa oleh Woo-jin yang menjadi wanita itu ke rumah Woo-jin. Di sana Woo-jin menjelaskan yang sebenarnya terjadi, bahwa yang di hadapan Yiso itu adalah Woo-jin. Tapi saat dijelasin, Yiso terlihat tidak percaya gitu. Kalau melihat dari ekspresinya, terlihat Yiso takut. Akhirnya Yiso pun pergi. Tapi berhubung Yiso yang kangen juga terhadap Woo-jin, di beberapa hari kemudian ia datang lagi ke rumah Woo-jin buat mastiin bahwa cerita itu benar apa bohong. Lalu ia bertemu Woo-jin dengan parasnya seperti orang Jepang. Singkat cerita, Mama Studio mengadakan acara. Bosnya minta dikenali dengan pacarnya Yiso. Lalu datanglah Woo-jin dengan wajah yang gak kalah tampannya seperti waktu mereka berkenalan. Habis itu bosnya pun percaya kalau Yiso punya pacar. Mereka pun akhirnya wik-wik di malam pesta itu. Saat Yiso berkumpul dengan teman-temannya, tiba-tiba mereka menanyakan Woo-jin. Dan Woo-jin disuruh datang lagi. Nah, di sini pertama kalinya mereka berantem. Gara-gara Woo-jin datang, tapi sebelumnya ia menelpon Yiso dulu. Ia menyuruh Yiso menebak yang mana Woo-jin yang asli di antara semua kerumunan orang. Yiso melihat sekeliling, ada beberapa orang yang lagi teleponan. Tapi Yiso tetap susah menebak Woo-jin yang mana. Karena selama mereka jalan, tanda yang membuat Yiso mengenali Woo-jin adalah genggaman tangan Woo-jin kepada Yiso. Terus melihat matanya sambil senyum, baru Yiso tahu itu adalah Woo-jin. Kalau bukan begitu, Yiso sama sekali tidak tahu yang mana Woo-jin. 장난치지 말고 어디야? Di sana Yiso kebingungan. Akhirnya Woo-jin datang memegang tangannya, tapi malah ditepis sama Yiso karena kesal. Lalu Woo-jin mencoba meminta maaf, tetapi Yiso malah pergi meninggalkan Woo-jin. Beberapa kali Woo-jin mencoba mengirim pesan kepada Yiso, sampai akhirnya malah Yiso yang nyamperin Woo-jin ke rumah. Singkat cerita, Sang Baek datang ke rumah Woo-jin. Sang Baek menyarankan Woo-jin untuk hidup bersama, yang intinya Sang Baek menyuruh Woo-jin menikah. Awalnya terkesan bercanda, namun Woo-jin pun terpikir juga hal itu. Ia pun ingin melamar Yiso. Bahkan ia sendiri yang membuat cincin yang akan diberikan kepada Yiso. Nah, pada suatu ketika, Woo-jin mendapatkan paras yang begitu ganteng. Akhirnya Woo-jin mengungkapkan perasaannya dan mengajak Yiso untuk menikah. Namun Yiso masih banyak pertimbangan, karena bagaimana mengenalkan Woo-jin kepada orang tuanya. Malah Yiso menuduh Woo-jin egois, karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Perkataan Yiso itu benar menurut Woo-jin yang tersadar akan keegoisannya. Sebenarnya Yiso mau menikah dengan Woo-jin. Yiso meminta waktu untuk menjawabnya, karena tak mudah mencintai orang yang wajahnya berubah setiap hari. 넌 너희 아빠하고 똑같아. Lalu tiba-tiba Yiso merasakan pusing dan meminum obat. Ternyata dia pingsan. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Yiso terlalu banyak minum obat. Ternyata Woo-jin tidak mengetahui bahwa Yiso pergi ke psikiater untuk menghadapi masalah yang dihadapinya saat bersama Woo-jin. Nah, singkat cerita, Woo-jin mengajak ibunya makan di restoran. Lalu saat mereka makan, ibunya itu mengatakan bahwa Woo-jin mirip dengan ayahnya. Ternyata ayah Woo-jin juga berubah menjadi orang lain. Ibunya berkata bahwa ayahnya hilang setelah menjadi orang lain itu, karena ibunya tidak bisa mengenalinya lagi. Sejak saat itu, Woo-jin dan Yiso menjalani hari-hari seperti biasa.
mereka tetap jalan bareng. Walaupun saat mereka lagi sendiri-sendiri, mereka galau. Sampai di mana Woo-jin datang ke tempat Iso pas pulang kerja. Lagi di pertengahan jalan, tiba-tiba Woo-jin mengatakan untuk putus dengan Iso. Karena Woo-jin menganggap hal ini yang terbaik. Pesan Woo-jin dan harapannya kepada Iso adalah agar Iso tidak stres lagi dan memakan obat-obat lagi. Akhirnya Woo-jin pergi meninggalkan Iso di tengah jalan sambil sedih. 디자이너가 누군지, 그 에이전트는 있는지 알아보고 진행 한번 해보자. Singkat cerita, Iso pelan-pelan kembali ke kehidupan normalnya. Semua kenangan serta foto-foto dan barang-barang pemberian Woo-jin pun ia simpan dan tidak pernah ia buka lagi. Mereka benar-benar hilang kontak untuk waktu yang lama. Sampai akhirnya bos Iso di tempat kerjanya memperlihatkan 2 produk bangku yang terasa familiar dengan Iso. Ditambah lagi si bos bilang bahwa perancangnya itu tidak mau menunjukkan identitasnya. Saat itu Iso sudah mulai yakin bahwa itu adalah hasil karya dari pekerjaan Woo-jin, karena produk tersebut diproduksi oleh perusahaan ALX. Untuk urusan pekerjaan bangku itu, Iso pun akhirnya datang sendiri ke pabrik ALX lagi dan bertemu dengan Sang Baek. Sepertinya Sang Baek tidak nyaman dengan kedatangan Iso. Iso pun melihat salah satu produk yang berasal dari Republik Ceko, di mana memakai bahan kayu impor. Lalu Iso bertanya kepada Sang Baek. Dia bertanya bagaimana kabar Woo-jin. Sang Baek tidak menjawab Iso. Ia kembali melihat kayu itu dan menyadari jauh sekali Woo-jin pergi. Suatu pagi, saat Iso baru datang ke tempat kerjanya, Iso mendengarkan lagu yang pernah dia dengarkan bersama Woo-jin. Lalu Iso langsung mikir bahwa rasa sakit yang ia rasakan selama ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Woo-jin rasakan. Lalu di Ceko sana, ada Woo-jin yang sibuk sama desain-desain bangkunya. Tiap hari dia kirim-kirim barang. Tapi di kesibukannya, Woo-jin sering banget memikirkan orang-orang terdekatnya, terutama Iso. Lalu pada akhirnya bel di rumah Woo-jin berbunyi. Lalu Woo-jin membuka pintunya. Saat ia membuka pintunya, ia kaget karena itu adalah Iso. Saking rindunya, Iso terbang dari Korea untuk bertemu dengan Woo-jin. Awalnya Woo-jin tidak mau mengakui dia itu Woo-jin. Tapi Iso pun beralasan ke sana untuk melihat furniture. Pas masuk ke dalam, Iso semakin yakin kalau yang dilihatnya itu adalah Woo-jin. Akhirnya Woo-jin malah nanya ke Iso, "Kamu masih kesakitan kan?" kata Woo-jin. Iso pun menjawab, "Lebih menderita tanpa kamu dibandingkan rasa sakit yang dideritanya." Mendengar itu Woo-jin pun menangis. Mereka pun berpelukan. Mereka jalan bareng lagi. Terlihat Iso mau menjalani dan menghabiskan hari-harinya bersama Woo-jin. Ia pun sekarang tidak peduli dengan kata-kata orang. Ingat kan cincin yang pernah dibuat oleh Woo-jin dulu? Akhirnya ia memasangkan cincin itu kepada Iso. Mereka pun terlihat bahagia bersama. Di akhir cerita, terlihat ibu Woo-jin dan bapaknya sedang mengobrol. Ibunya terlihat seperti Iso karena merasakan sakit yang sama dengan yang dirasakan Iso. Ibunya takut akan melahirkan anak. Ayahnya pun berkata bakal melindungi ibu dan anaknya dari jauh. Dan cerita pun berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.